Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas agama kami melalui audio visual dengan kelompok yang beranggotakan 1 Andre, Tora, Nabila, Natasha, Najla, dan Chelsea. Identitas Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Kelahirannya pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Meninggal pada 19 September 1568 dan dimakamkan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Anaknya yaitu Maulana Hasanuddin dan Ratu Wulung Ayu. Orang tuanya yaitu Rara Santang dan Syarif Abdullah Datuddin. Cucunya yaitu Maulana Yusuf dari Banten. Kakek neneknya yaitu Nyai Subang Larang dan King Siliwangi. Nama lengkapnya yaitu Syarif Hidayatullah. Cara dakwah Sunan Gunung Jati. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi tanah Jawa adalah sebagai berikut. 1. Metode Mudlah Fahzana atau nasihat-nasihat yang baik. 2. Metode Al-Hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana. 3. Metode Tadarus atau berjenjang, tingkatan belajar seorang murid pesantren. 4. Metode ta'awun yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. 5. Metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. 6. Pembentukan kader dai. 5. Karomah Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang dikenal Wali Songo, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Sosok besarnya dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Naskah kuno juga mengungkapkan kiprah Sunan Gunung Jati tak hanya sebagai tokoh muslim. Sang ulama juga memiliki sejumlah karomah atau kehebatan dalam ahli di bidang bahasa, politik, pendidikan, strategi perang, dan ilmu kedokteran. Kisah Sunan Gunung Jati. Pada masa remajanya, Syarif Hidayatullah memperdalam ilmu agama dengan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubari dan Syekh Ataullahi Sadzili di Mesir. Kemudian ia melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad setelah Pangeran Cokrobuwono memasuki usia lanjut. Maka kekuasaan atas Kesultanan Cirebon diserahkan kepada Sunan Gunung Jati selaku menantunya. Penduduk Serang sudah banyak yang menganut agama Islam, dikarenakan banyak di antara mereka yang sebelumnya pernah bertemu dengan Sunan Gunung Jati di Banten. Dan sepulang dari memperdalam ilmu agama di Demak tersebut, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Tidak hanya untuk menyebarkan agama Islam, namun ia diangkat menjadi penguasa Kesultanan Cirebon menggantikan ayah mertuanya Pangeran Cokrobuwono. Dinamika perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati sekilas seperti tidak ada yang berbau kekerasan dan pemaksaan. Kapasitasnya sebagai seorang ulama sekaligus sebagai seorang raja tentu saja seolah memainkan standar ganda pada satu sisi. Sebagai seorang ulama, segala tindak tanduk dan perkataannya harus selalu menunjukkan keteladanan. Namun sebagai seorang raja, sangat mungkin ia bertindak secara politis yang semuanya disandarkan pada alasan untuk penyebaran agama Islam. Seperti contoh pemutusan penyetoran upeti kepada kerajaan Pajajaran tersebut di atas. Meskipun Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam, namun Sunan Gunung Jati tidak serta-merta hidup dalam kebudayaan yang Islami. Peninggalan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati meninggalkan banyak bangunan di antaranya yang masih berdiri sampai saat ini, yakni Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pembangunan tempat pertemuan dan ibadah itu dibangun pada tahun 1480 Masehi
Dalam pembangunannya dibantu oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga selaku juru arsiteknya Raden Sepat, mantan Keraton Majapahit. Masjid Agung Sam Cipta Rasa masih digunakan sebagai mestinya pada masa Sunan Gunung Jati. 2. Perluasan Keraton Pagongwadi. Keraton peninggalan pamannya itu diperluas oleh Sunan Gunung Jati dan sampai saat ini masih ada di Keraton Kasepuhan. Pada perjalanannya, pemerintah Martawijaya pada tahun 1679 merubah namanya menjadi Keraton Kasepuhan. Dan sampai saat ini, keraton itu masih ada dan ditempati keluarga sultan. 3. Bangunan pangkalan perahu. Kerajaan lengkap dengan gapura di tepi Sungai Krian, istana, kuda-kuda, dan pos-pos penjagaan. 4. Penyempurnaan fasilitas pelayaran di Pelabuhan Muara Jadi seperti mercusuar dan bengkel pembuatan kapal lengkap dengan bengkelnya. 5. Membuka pelabuhan baru yang diberi nama Pelabuhan Talang. Lokasinya kalau sekarang berada di Pelabuhan Cirebon. Selanjutnya adalah Makam Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati terletak hanya 4,5 km dari stasiun Cirebon, tepatnya di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Jejak sejarah penyebaran Islam di Indonesia ini kerap menjadi destinasi wisata religi atau tempat berziarah. Sekian presentasi audiovisual dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.